Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, di mana nikmat tersebut merupakan nikmat yang paling berharga pada hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, hari penghulu dari sekian hari. Dikarenakan Allah masih memberikan nikmat tersebut kepada kita, tidak seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ada di antara saudara-saudara kita mendengarkan suara azan yang sama, akan tetapi belum tergerak hatinya kepada kita. Padahal Allah telah memberikan berbagai macam nikmat materi kepada mereka. Nikmat dunia Allah berikan kepada mereka, akan tetapi nikmat keimanan, halawatul iman, itu tidak mereka dapatkan. Oleh sebab itu senantiasalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengamalkan berbagai macam amal saleh. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah memberikan agama yang benar kepada kita, menurunkan agama yang benar. Lalu Allah juga mengirim utusannya untuk menyampaikan agama yang benar tersebut melalui sosok makhluk yang paling mulia di atas jagat raya ini. Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menyampaikan risalah ini. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus oleh Allah, maka kita tidak tahu harus melakukan apa pada siang yang berbahagia. Kalau seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita tidak tahu harus membaca apa pada saat khatib berada di atas mimbar ini. Para jamaah pada saat menempelkan dahinya di sajadah, maka tidak tahu bacaan apa, pengaduan apa yang harus kita sampaikan kepada Allah. Oleh sebab itu ini adalah merupakan sebuah nikmat yang terbesar pada saat Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, terlahir dalam keadaan Islam tanpa harus mencari Islam tersebut. Lalu Allah mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar kita tahu menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini. Dikarenakan Rasul sendiri mengatakan bahwasanya perbanyaklah berselawat pada hari Jumat, dikarenakan setiap selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada filterisasinya, tidak ada penilaian diterima atau tidak, pasti semuanya diterima. Allah memberikan tugas kepada dua malaikat. Allah memberikan tugas kepada malaikat untuk mencari siapapun yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu selawat tersebut disampaikan kepada Allah dan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bayangkan, pada saat nanti kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, kita akan mencari sosok tersebut, sosok yang bisa memberikan syafaat kepada kita, sosok yang akan kita mintakan agar apa? Agar kita tidak merasa kehausan. Kita meminta kepada Rasulullah SAW untuk disuguhkan air dari tangan mulia tersebut, air dari telaga Kausar. Semoga jemaah Jumat yang berhadir pada Masjid Darussalam ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita ingin mentadabburi Al-Quran, maka ada satu kata yang dinamakan dengan kata-kata uswatun hasanah, dan kita akan mendapati kata-kata uswatun hasanah tersebut, suri tauladan tersebut, idola tersebut di dalam 3 surat, di dalam 3 ayat. Yang pertama sekali Allah menceritakan tentang, dan di antara 3 ayat tersebut ada 2 sosok yang disebutkan dengan suri tauladan kita. Siapa mereka itu? Yang pertama sekali adalah baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari sama-sama kita melihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat tanda-tanda sebagai sosok suri tauladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullahi wal yawmil akhir. Bagi mereka yang ingin mencari keridhaan Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan 4 hal jamaah yang dirahmati Allah. Pertama sekali Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya yang menjadi idola kita itu adalah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa mereka yang menginginkan Rasul itu sebagai idola mereka? Yaitu mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan Allah, orang-orang yang menginginkan ridha dari Allah, orang-orang yang melakukan segala sesuatu itu dikarenakan apa? Dikarenakan mereka ingin mempersembahkan amal mereka kepada Allah. Itu adalah merupakan orang yang menginginkan Rasul sebagai idola mereka. Dan yang ketiga itu adalah hari akhir. Siapapun mereka yang mempunyai orientasi, visi mereka, visioner mereka itu adalah hari akhirat, maka mereka akan mencontoh sosok Rasulullah SAW. Namun pada saat orang-orang yang hanya mempunyai misi untuk memperjuangkan kehidupan di dunia mereka, maka mereka tidak akan pernah menjadikan Rasul sebagai sosok idola mereka, sebagai sosok panutan mereka. Dan yang keempat itu adalah yang selalu mengingat Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini merupakan ciri-ciri orang yang mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah itu adalah senantiasa mereka berzikir mengingat Allah, baik mereka sambil berdiri, baik mereka sambil duduk, ataupun mereka sambil berbaring. Tidak ada aktivitas dalam kehidupan mereka sehari-hari itu yang tidak diiringi dengan selalu mengingat Allah. 4 aktivitas tersebut adalah sebagai salah satu bagaimana bentuk kita ingin mencontohkan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita, sebagai idola kita. 2 ayat lain Allah sebutkan tentang uswatun hasanah tersebut di dalam surat Al-Mumtahinah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahinah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh Nabi Ibrahim itu merupakan suri teladan dan orang-orang bersamanya.
Ini merupakan pelajaran kepada kita bagaimana keteguhan keimanan Nabi Ibrahim, seorang nabi yang mempunyai usia sudah lanjut, akan tetapi tetap konsisten beriman kepada Allah, meminta senantiasa keturunan kepada Allah. Apa yang dihasilkan? Pada saat umur lebih dari 80 tahun, Allah baru memberikan zuriat kepada Nabi Ibrahim, keturunan kepada Nabi Ibrahim. Ini merupakan ujian di antara sekian banyak ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim mempunyai anak, maka Allah menguji lagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tersebut. Bayangkan, anak yang sudah sekian lama dinanti, maka datanglah perintah untuk menyembelih anak tersebut. Namun Nabi Ibrahim melaksanakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau adalah sosok yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan kita, sosok yang memang harus kita jadikan sebagai idola kita dalam hal apapun, dalam hal kelaparan, dalam hal kelapangan, dalam hal kesulitan. Nabiullah Ibrahim tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga ketaatan tersebut Al-Quran mengabadikannya dan hingga diingat sampai dengan akhir zaman oleh umat manusia. Ayat yang ketiga menceritakan tentang uswatun hasanah tersebut adalah tentang idola tersebut adalah dalam surat Al-Mumtahinah juga, ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ini merupakan hal yang sama sebagaimana yang disebutkan pada surat Al-Ahzab. Akan tetapi pada ujung ayat ini Allah ingin memberikan sebuah ketegasan kepada kita semuanya, sebuah pelajaran kepada kita semuanya, jamaah yang dirahmati Allah. Seseorang tidak akan mau menjadikan uswatun hasanahnya kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim dikarenakan beberapa aspek yang dapat menghalangi mereka. Yang pertama itu adalah harta, dan yang kedua itu adalah ketenaran. Dari mana kita ketahui pada saat Allah menutup ayat tersebut dengan ungkapan fa innallaha ghaniyyun hamid, fa in tawallaw wa man yatawallaw fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling untuk tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya, sebagai panutannya, maka ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Ada dua hal yang membuat manusia itu enggan untuk menjadikan Rasul sebagai idolanya. Yang pertama itu adalah karena harta. Kenapa disebutkan dengan harta? Dikarenakan pada saat seseorang mempunyai jabatan, maka target akhirnya itu adalah mengumpulkan harta. Al-Quran tidak menceritakan tentang jabatan pada ayat ini, akan tetapi Al-Quran menceritakan tentang kekayaan. Fa innallaha huwal ghani. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Kalau seandainya kita hari ini khawatir akan harta, maka sesungguhnya Allah lah yang maha kaya. Jangan pernah khawatir terhadap rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah. Ketuklah pintu langit. Agar apa? Agar tercurahnya barakah dari langit tersebut kepada kita. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir tentang harta sehingga kita tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah khawatir tentang ketenaran. Seseorang itu berani untuk meninggalkan Rasulullah SAW dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menginginkan ketenaran. Ketenaran tersebut mereka akan mengiyakan apapun yang diperintahkan oleh pimpinan mereka, walaupun pimpinan mereka itu mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah. Padahal Rasul telah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana terdapat di dalam Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasul merupakan orang yang terbaik bagi keluarganya. Rasul adalah orang yang terbaik bagi keluarganya, dan sebaik-baik kita itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kita. Maka berikanlah sebagai contoh terhadap keluarga kita. Berikanlah contoh
kesuritaudalanan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita dalam menjalani kehidupan. Sehingga apa? Sehingga ada yang dinamakan dengan ittiba, ada yang dinamakan dengan follow, ada yang dinamakan dengan keikutsertaan kita terhadap apa yang diberikan contoh oleh baginda Rasulullah SAW. Pada surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ud'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini merupakan sebuah perintah dari Allah bahwasanya qul hadhihi sabili, bahwasanya katakanlah wahai Muhammad, ini merupakan jalanku. Islam adalah jalan hidup yang memang harus ditempuh, yang harus dijalankan oleh umat manusia kalau seandainya mereka menginginkan kehidupan yang sukses di dunia dan akhirat. Ud'u ila Allah, maka serulah mereka itu kepada Allah ala basirah, terhadap sebuah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini, ungkapan kata-kata basirah tersebut bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, akan tetapi basirah itu adalah apabila seseorang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kehidupannya itu akan bercahaya. Dia akan melihat bagaimana visi kehidupannya ke depan. Pada saat dia hidup di dalam tatanan kehidupan dunia, maka dia akan memperoleh kesuksesan di dunia. Begitu juga yang dinamakan dengan basirah, petunjuk hidup, di mana dia juga akan memperoleh kesuksesan pada kehidupan di akhirat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Namun lihatlah kondisi hari ini, kondisi umat Islam hari ini. Bagaimana mereka menjadikan idola-idola mereka itu adalah sosok-sosok yang terungkapkan di dalam film-film dan sinetron. Semuanya mereka itu adalah sosok-sosok fiktif yang tidak pernah ada dalam dunia yang nyata. Berapa banyak dari anak muda kita hari ini, pada saat mereka digandrungi dengan sebuah sistem game, maka mereka beramai-ramai untuk menghabiskan waktu mereka di kafe-kafe. Lihatlah suasana kafe setiap malam. Kemana orang tua mereka? Kemana ayah mereka? Apakah ayah mereka tidak pernah menanyakan anaknya? Sampai dengan pukul 3 malam mereka tidak pulang ke rumah. Apa tugas orang tua? Siapa yang menjadi idola mereka? Kenapa mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam main game? Kemana sekarang peran orang tua? Maka janganlah heran pada saat kita mendengarkan berita di media bahwasanya ada di antara anak SD, anak SMP itu saling melakukan perzinaan. Ada anak SMP yang melakukan pembunuhan terhadap temannya. Berita yang kita dapati di media bahwasanya ada seorang anak yang dibuli oleh temannya. Dikarenakan dia mengadu kepada gurunya, maka 6 teman tersebut melakukan upaya untuk membunuh anak yang dibuli tersebut. Lalu anak tersebut dilemparkan ke dalam sungai. Dari mana mereka mengetahui cara melakukan pembunuhan? Dari mana mereka mengetahui cara-cara untuk melakukan kemaksiatan tersebut? Kalau seandainya mereka tidak bisa mengakses informasi dari gadget-gadget mereka. Hari ini Bapak yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah, gadget itu merupakan salah satu media yang paling berbahaya bagi generasi kita. Terkadang kita ingin terlepas dari kewajiban kita sebagai orang tua dengan membelikan kepada mereka gadget. Agar apa? Agar aktivitas kita tidak diganggu oleh anak-anak kita. Tapi ingatlah, ini merupakan salah satu cara yang paling salah dalam mendidik anak keluarga. Jemaah yang dirahmati Allah, baru-baru ini kita juga gempar pada saat mendengarkan seorang anak SD memperkosa anak TK. Coba bayangkan bagaimana mereka bisa mengetahui informasi tentang seks seperti itu kalau seandainya mereka tidak bisa mengakses dari gadget mereka. Dan ini merupakan salah satu upaya yang memang harus kita rubah mindset mereka. Siapa yang harus menjadi panutan bagi mereka, jamaah yang dirahmati Allah? Orang tua itu merupakan qudwatun hasanah bagi mereka, suri tauladan bagi mereka di rumah tangga mereka. Jadi kalau seandainya kita menginginkan menitipkan mereka, kehidupan mereka itu pada lembaga-lembaga pendidikan dengan mengantarkan mereka ke sekolah agama, ke pesantren, memang benar dan itu merupakan upaya yang baik. Akan tetapi
kewajiban yang paling utama, tarbiyah yang paling utama, madrasah yang paling utama, universitas terbesar di dalam kehidupan ini adalah rumah tangga. Maka jangan pernah melewatkan momen bersama anak. Lihatlah anak-anak kita yang pada hari ini, pada saat belum azan pun mereka sudah berada di masjid. Di mana dengan posisi anak-anak yang lain? Pada saat hari Jumat mereka masih duduk di pojok warung, mereka masih sibuk dengan gamenya, dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk menegurnya. Bahkan di hampir setiap simpang kita menjumpai ada perkumpulan anak-anak yang saling main game. Ini merupakan penyakit sosial yang terbesar hari ini yang harus kita obati. Bagaimana cara mengobatinya? Dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwatun hasanah, sebagai suri tauladan. Lihatlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Rasul itu bermain dengan cucunya, bermain dengan anaknya. Bahkan cucunya itu menaiki ke atas pundaknya pada saat salat, dan beliau tidak mau mengganggu. Begitulah keramahan Rasulullah SAW. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, pada saat Rasulullah SAW sedang bercengkrama dengan keluarganya, maka pada saat mendengarkan suara azan, maka Rasul pada saat itu seakan-akan tidak akan pernah terjadi apapun kejadiannya, meninggalkan keluarganya untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Hari ini berapa banyak di antara kita para ayah yang mengajarkan kepada anak kita untuk salat berjamaah. Pernahkah kita menanyakan kepada anak kita, wahai anak laki-lakiku, apakah hari ini engkau telah melaksanakan salat 5 waktu di masjid? Jangan pernah meminta kepada anak untuk melaksanakan salat berjamaah pada saat mereka sudah dewasa. Maka mulai dari kecillah didik mereka. Untuk apa? Untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, ini merupakan fenomena yang terjadi hari ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan berbagai macam ilmu yang diajarkan dalam dunia akademisi, sebagaimana yang dikatakan oleh Samuel Frankfurt, bahwasanya tokoh-tokoh idola itu memang sengaja diciptakan oleh manusia. Mereka mencoba untuk menciptakan idol worship. Mereka menciptakan berbagai macam para idola-idola yang akan menjadi panutan. Maka ini adalah tugas kita. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ini adalah sebuah harapan kepada kita semuanya, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau mereka berlelah payah untuk menciptakan idola, mereka menciptakan setiap musim dengan jenis bentuk idola, maka kewajiban kepada kita itu adalah untuk mengantisipasi tersebut. Maka lelah kita tersebut akan kita adukan kepada Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau seandainya mereka itu lelah dalam menciptakan, menyibukkan generasi kita untuk berpaling dari Allah dan Rasul, maka lelah kita itu kita adukan kepada Allah. Tidak seperti mereka tidak ada tempat mengadu kelelahan mereka. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun, kepada 2 khutbah. Yang masih tertidur harap untuk bangun. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك العفو عند الحساب. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.